Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Ibu akan menerangkan mengenai reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Ya. Nah, terdapat 4 jenis reaksi. Yang pertama yaitu reaksi substitusi, yang kedua reaksi adisi, yang ketiga reaksi eliminasi, dan yang keempat reaksi pembakaran. Nah, apa perbedaan dari masing-masing reaksi tersebut? Oke, kita bahas satu-satu di sini. Reaksi substitusi, ya, artinya adalah substitusi, berarti di sini terjadi penggantian gugus, ya, atau penggantian atom. Nah, misalnya di sini CH4 ditambah Cl2 di sini dengan adanya UV. UV di sini fungsinya adalah membantu memecahkan ikatan, ya. Nah, CH4 kalau kalian gambarkan berarti 1C mengikat 4H ditambah Cl2, maka ikatannya Cl2 itu kan sebenarnya ikatan antara Cl dengan Cl. Nah, kalian ingat ya di sini yang Ibu gambarkan di sini, kalau misalnya gambarnya tangan ini sebenarnya terdiri dari 2 elektron, ya. Misalnya Cl dengan Cl. Kalau kalian belajar ikatan kimia, masih ingat ikatan kimia di kelas 10 dulu, penggambaran CH4 misalnya, ya. Penggambaran CH4. Nah, C itu mempunyai elektron valensi 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalian ingat, kalau dia sendirian, elektronnya sendirian, maka dia tidak akan pernah stabil, ya. Dia berusaha mencari ikatannya, mencari gandengannya, atom lainnya, ya. Nah, di sini CH4, ya, berarti 1 elektron ini diisi oleh 4 hidrogen. Hidrogen memberikan 1 elektronnya, ya, ini. Nah, ini H, yang di sini H. Nah, 2 elektron ini yang digambarkan sebagai ikatan seperti ini, ya, seperti ini, atau dianggap tangan, ya, tangannya. Maka, ya, CH4 di sini tangannya ada 4. Ya, jadi jangan bingung ya. 1 tangan di sini isinya berarti 2 elektron. Ini punyanya atom yang satu, yang di sini punyanya atom yang lainnya, ya. Mereka bergandengan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, CH4 ditambah Cl2 di sini dengan adanya UV, maka satu atom H pada CH4 ini akan putus, ya, akan putus. Begitu juga dengan ikatan Cl dan Cl di sini Cl2, ya. Nah, ini ikatan ini akan putus. Ini juga akan putus, ya. Maka kalau digambarkan di sini CH3 karena putus berarti di sini kan dia mempunyai 1 elektron, ya, di sini. Kemudian Cl-nya juga sama di sini, putus tadi 1, dia mempunyai 1 elektron yang tertinggal. Nah, ini membentuk suatu ikatan di sini atau digambarkan sebagai CH3Cl, ya, di sini. Kalau kalian tuliskan strukturnya CH3Cl berarti di sini CH3Cl ini, ya. Nah, tadi yang putus apa? Di sini tadi yang putus pada CH4 adalah hidrogennya. Sedangkan Cl2 yang putus tadi Cl-nya. Maka ini karena mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang tinggi antara H dengan Cl, maka dia bergabung membentuk HCl, ya, di sini.
Ini namanya reaksi substitusi, yaitu menggantikan satu atom hidrogen dengan atom Cl dari Cl2. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, pada reaksi kedua, CH3Cl ditambah Cl2 dengan bantuan UV. Nah, CH3Cl ini Ibu tuliskan sebagai CH2ClH ya. Jadi yang putus di sini adalah hidrogennya. Kenapa kok bukan Cl-nya? Nah, di sini yang bereaksi dengan Cl2. Masa Cl ketemu Cl kan nggak bisa ya. Dia tidak mempunyai perbedaan keelektronegatifan di sini. Yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan Cl ya dengan H. Cl kan golongan 7A. H golongan 1A, maka perbedaan keelektronegatifannya cukup besar. Maka di sini Cl mampu menggantikan atom hidrogen ya. Nah, CH3Cl ditambah Cl2 di sini ya. Nih, kalau Bu Santi gambarkan di sini CH2Cl dengan H ini sama dengan CH3Cl ya. Cuma hidrogennya Ibu pisahkan biar kalian lebih paham. Nah, ini kemudian putus di sini. Ini juga putus ya. Maka akan masuk Cl di sini akan masuk ke sini. Sedangkan Cl yang di sini akan berikatan dengan H yang di sini. Menjadi CH2Cl2 ditambah HCl. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya, yang ketiga, CH3CH2CH3 ditambah Cl2 dengan bantuan UV. Nah, kalian perhatikan di sini ya, pada struktur ketiga atau namanya adalah N-propana ya, ketika direaksikan dengan Cl2, pada N-propana ini terdapat 2 atom C primer dan 1 atom C sekunder. Ya, ini. Nah, ikatan H ya di sini H pada C sekunder ini lebih mudah putus atau lebih mudah lepas dibandingkan ikatan H pada C primer. Ya, bisa dipahami ya di sini ya. Ini. Nah, pada reaksi substitusi di sini ini Cl-nya hanya bisa menggantikan atom H. Dia tidak bisa memutuskan ikatan C-nya. Ya, kenapa? Kenapa kok nggak bisa memutuskan ikatan C-nya? Sudah kita pelajari pada kekhasan atom karbon. Ya, ikatan C dengan C ini ikatannya adalah sangat kuat ya di sini. Maka di sini Cl-nya lebih mudah menggantikan hidrogennya karena dia memiliki perbedaan keelektronegatifan yang jauh lebih besar antara Cl dengan H. Ya ini. Maka yang lebih mudah putus ya ini pada reaksi ketiga hidrogen pada C sekunder. Ini Ibu lepas satu ya di sini ya. Maka yang ini putus Cl sini akan menggantikan atom H di sini. Nah, kemudian Cl yang satunya dia akan mengikat H di sini. Hasilnya adalah ini ya. Jadi Cl-nya masuk ke sini. Kemudian membentuk HCl. Ini namanya adalah Cl-nya terikat pada C nomor berapa? 1, 2, ini nomor 2 ya. Maka namanya adalah 2-chloropropana. Ini. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini adalah reaksi substitusi. Oke, Bu lanjutkan di sini. Nah, bagaimana kalau strukturnya seperti ini ya? Pada 2 metil butana ditambah dengan Cl2 dengan adanya UV ya. Pada struktur 2 metil butana di sini ini
H yang terikat pada C-nya, ini ada C primer, ada C sekunder, ada C tersier. Ya, ini. Yang ini primer, yang ini sekunder, dan yang ini adalah tersier. Ya. Maka ya, H pada C tersier lebih mudah putus atau ikatannya lebih lemah dibandingkan pada C sekunder dan C primer. Ya. Maka yang lebih mudah putus di sini adalah H pada C di sini. Ini ya. Ini putus, kemudian ikatan Cl dengan Cl-nya putus. Ya. Kemudian membentuk hasil akhirnya adalah ini. Ya. Jadi Cl-nya masuk menggantikan hidrogennya ditambah dengan HCl. Oke, bisa dipahami ya? Jadi bisa kita simpulkan di sini ya, jika ada hidrogen terikat pada C primer, sekunder dan tersier, kemudian digantikan oleh atom yang lainnya, maka atom yang lainnya itu lebih mudah menggantikan hidrogen yang terikat pada C tersier terlebih dahulu. Ya. Kemudian C sekunder, baru yang terakhir adalah C primer. Oke, bisa dipahami ya? Ini sudah Ibu tuliskan kesimpulannya. Jadi C tersier itu lebih mudah putus dibandingkan C sekunder. C sekunder lebih mudah putus dibandingkan C primer. Oke. Ini adalah reaksi substitusi. Berikutnya adalah reaksi adisi. Pengertian dari reaksi adisi adalah reaksi penambahan atom. Ya, atau ini perubahan C berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ikatan rangkap berarti di sini alkena bisa menjadi alkana, alkuna menjadi alkena menjadi alkana. Berarti 2 kali reaksi adisi kalau pada alkuna. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini misalnya ada contoh. Pada senyawa etena. Pada senyawa etena ketika ditambahkan HCl. Nah, kalian ingat pada sifat-sifat fisiknya di sini, alkena dibandingkan dengan alkana, maka alkena yang mempunyai ikatan rangkap 2 ini jauh lebih reaktif. Reaktif itu artinya lebih mudah bereaksi, ya, dibandingkan dengan alkana. Karena apa dia lebih mudah bereaksi? Karena dia mempunyai ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap itu sebenarnya adalah kumpulan elektron di sini, ya. Maka ini yang menjadikan dia menjadi lebih reaktif. Nah, oke, Ibu gambarkan di sini, ya, pada etena ketika ditambahkan dengan HCl, maka reaksi yang terjadi nih. Nah, pada ikatan rangkap 2 di sini, ya, satu ikatan ini akan putus, ya. Satu tangan ini kan ini 2 ya. Nah, satu tangan ini yang di atas misalnya ya, ini akan putus. Ini kan sebenarnya tadi sudah Ibu terangkan, ini sebenarnya terdiri dari 2 elektron ya. Punyanya C yang satu, punyanya C yang lainnya. Ini putus. Ya, kalau putus di sini, ini di sini ya, ini misalnya C ya, ini kalau putus kan menjadi sendiri-sendiri, dia nggak stabil, ya, dia nggak stabil di sini. Maka dia akan berusaha mencari gandengannya, berusaha mencari ini. Tadi kan karena sendirian ya, sendirian, maka dia mencari gandengannya, gandengan dengan atom yang lainnya di sini. Oke, ini ya. Kemudian karena sudah putus di sini, Ibu gambarkan di sini. Nah, ini kan sendirian. Ini sendirian. Ini berusaha mencari gandengan. Ya, gandengannya apa di sini?
Ini H ditambahkan HCl, maka H akan masuk ke sini. Nah, akan masuk ke sini, sedangkan Cl-nya masuk ke sini. Nih, bagaimana kalau dibalik, Bu? Boleh, sama saja ya kalau pada etena. Jadi kalau misalnya Cl-nya masuk di sebelah kiri, hanya masuk sebelah kanan, sama saja. Ya, akan menghasilkan suatu senyawa, namanya juga ini. Ya, sama. Oke, berikutnya. Nih, yang kedua. Nah, bagaimana kalau pada senyawa propena? Propena ditambahkan HCl di sini, ya. Ini, jadi kalau pada ikatan rangkap, maka yang akan lebih mudah putus itu adalah ikatan rangkapnya, ya. Nah, kalau analoginya misalnya ya. Kalian ada cowok ya misalnya punya gandengannya 1 ya, ada cowok yang lainnya punya gandengannya 2 ya, yang satunya punya cewek 1, yang satunya punya cewek 2, maka yang lebih mudah putus, yang sering bentrok pasti yang ceweknya 2 ya. Yang ceweknya 1 tenang-tenang saja, yang ceweknya 2 ini mudah bentrok, artinya akhirnya mudah putus. Itu analoginya ya. Ini. Oke, perhatikan di sini, perhatikan lagi ke soal nomor 2 di sini pada propena ditambahkan HCl ya. Maka ikatan rangkap 2 di sini ini akan bereaksi ya, salah satunya akan putus ya. Putusnya tadi kan ini ya, 1 elektron nanti ke sini, 1 elektron di sini. Nah, 1 elektronnya di sini, punyanya ini ya. 1 elektron berusaha mencari gandengan. Gandengannya kemana? 1 ke sini, satunya ke sini ya. Nah, ini Bu Santi gambarkan di sini. Nah, 1 elektronnya mencari gandengan ke sini, satunya ke sini. Ya, satunya ke bawah. Misalnya kalian mau gambarkan ke samping kanan juga nggak apa-apa untuk CH2-nya ya. Tapi kalau pada CH-nya, kalau kalian gambarkan ke samping kanan nggak bisa karena di sini sudah ada ikatan di sini. Ya, jadi gambarkan yang halangan steriknya tidak ada di sini ya. Nah, kemudian, nah ini HCl masuk. Nah, ini sama nggak Bu? Misalnya saya memasukkan seperti di nomor 1, terserah, hanya masuk Cl-nya masuk masuk di sini misalnya, ini ke sini, hanya Cl-nya ke sini Bu. Atau saya balik lagi, Cl-nya di sebelah sana, hanya sebelah ini, sama saja, tidak. Kalau untuk soal nomor 2 ini tidak boleh ya, ada aturannya di sini. Kalau pada soal nomor 1 ini sama saja, nggak masalah, karena di antara ikatan rangkap itu hanya ada masing-masing hanya mengikat 1 C. Sedangkan pada soal nomor 2 di sini ya, di antara ikatan rangkap 2 ini ya, ini kan ada 2 C ya. 1 C-nya ini mengikat 1 hidrogen, sedangkan di sebelah kanan dia mengikat 2 hidrogen. Nah, maka ini beda ya. Ini ada aturan Markov-Nikov di sini ya, yang berbunyi atom hidrogen akan masuk pada C yang mengikat banyak hidrogen. Atom hidrogen akan masuk pada C yang mengikat banyak hidrogen. Jadi, kalau di antara ikatan rangkap 2-nya, C-nya mengikat hidrogen sama seperti nomor 1, maka masuknya terserah. Tapi kalau pada di nomor 2 di sini, di antara rangkap 2, ya, C-nya mengikat hidrogen yang berbeda, maka ini harus mengikuti aturan Markov-Nikov. Ya, yang bunyinya hidrogen akan masuk pada C yang mengikat banyak hidrogen. Atau di sini yang kaya hidrogen ini semakin kaya, yang miskin hidrogen juga semakin miskin di sini. Ya, ini jadi hidrogen di sini akan masuk pada yang banyak hidrogennya, hanya masuk ke sini. Cl-nya masuk ke sini. Jadi nggak boleh dibalik ya. Paham ya? Karena tadi ada aturan Markov-Nikov. Oke, Bu lanjutkan. Nah, misalnya pada reaksi ini ya,
CH3CH rangkap 2 CH3 atau 2 butena ditambahkan HBr. Ini. Maka pada ikatan rangkap 2-nya ini akan putus. Di antara rangkap 2 ya, di antara rangkap 2 ini mengikat jumlah C-nya itu mengikat jumlah hidrogen yang sama. Dan ya di sini alkil yang diikat lagi ini sama-sama 1. Maka ini masuknya terserah. Ya. Hanya boleh masuk ke sini, BR-nya boleh masuk ke sini, atau sebaliknya, hanya boleh masuk ke sini, BR-nya masuk ke sini. Hasilnya sama saja. Ya, ini. Nah, bagaimana dengan yang nomor ini? Ya. Pada senyawa 2 pentena ditambah HCl. Ini. Ya. Di antara rangkap 2-nya, C rangkap 2-nya, ini sama-sama mengikat satu hidrogen. Tapi kalian juga harus melihat gugus alkil yang diikat setelah ikatan rangkap 2-nya. Di sini hanya mengikat 1 C, di sini mengikat 2 C. Ya, ini. Maka ini ya, ini aturannya di sini, gugus alkil merupakan gugus pendorong elektron. Semakin besar alkilnya atau semakin banyak C-nya, maka gaya dorong elektronnya juga semakin kuat. Ya, ini. Jadi ini ya, di sini ini C-nya 2, ini C-nya 1. Maka yang gaya dorong elektronnya yang lebih besar adalah yang di sini. Ya, elektron didorong oleh C2H5 atau CH2CH3 ini didorong ke kiri. Maka di antara rangkap 2 di sini ya, ini menjadi lebih negatif karena elektron dari sebelah kanan ini didorong ke sebelah kiri. Ya, maka yang satunya di sini dia cenderung bersifat positif, bermuatan positif. Nih. Ya, sedangkan H dengan Cl ini ikatannya kan seperti ini ya, HCl hanya positif karena membentuk lebih cenderung membentuk ion H+ ya. Lebih elektropositif di sini, Cl-nya lebih elektronegatif, maka muatannya negatif di sini. Ini putus, ikatan ini putus ya. Ini yang kemudian kita kembali ke sini ya, pada ini ya, CH. Nah, yang positif di sini, H positif, ini akan berikatan dengan yang negatif di sini. Sedangkan yang Cl-, yang negatif berikatan dengan yang positif. Negatif selalu berikatan dengan positif, tidak mungkin positif dengan positif, negatif dengan negatif, tidak mungkin. Ya, ini. Paham ya? Jadi, kalau di antara rangkap 2, C-nya mengikat hidrogen yang sama, kalian lihat juga gugus alkil di belakangnya. Kalau sama gugus alkilnya, maka masuknya terserah. Tapi kalau berbeda seperti pada soal ini, maka kalian harus tahu bahwa gugus alkil itu merupakan gugus pendorong elektron. Ini merupakan gugus pendorong elektron ya, ini. Oke, maka hasilnya di sini tadi ya, ini hanya tadi cenderung bermuatan positif, Cl-nya negatif ya. Maka H akan masuk ke sini. Ini sudah Ibu Santi tuliskan langsung CH2. Sedangkan Cl-nya di sini masuk ini ya, ini. Nih hasilnya. Nih ya, sudah bisa dituliskan kesimpulannya. Gugus alkil merupakan gugus pendorong elektron. Semakin banyak alkilnya, maka gaya dorongnya juga semakin besar. Ini. Jadi semakin banyak jumlah C-nya, maka gaya dorongnya semakin besar. Ini. Oke. Berikutnya.
pada satu propena ditambahkan HBr, ya, dengan adanya peroksida H2O2. Nah, fungsi peroksida di sini adalah untuk membalikkan aturannya Markovnikov. Tadi apa aturannya Markovnikov? Aturan Markovnikov tadi, C yang mengikat H, ya, ini akan semakin kaya hidrogen dan sebaliknya. Maka dengan adanya peroksida di sini, ini akan membalikkan aturannya Markovnikov. Maka yang semakin banyak hidrogen ini menjadi dimasuki atom yang lainnya, yang miskin hidrogen ini akan dimasuki oleh hidrogen, ya, ini. Jadi kebalikannya. Misalnya ini pada satu propena ditambahkan HBr, ya, ini dengan adanya peroksida. Jangan lupa adanya peroksida. Maka semestinya tadi kalau tanpa peroksida hanya kan masuk di CH2. Ini dibalik, maka Br-nya yang masuk ke CH2 hanya masuk ke yang miskin di sini menjadi CH2. Oke, bisa dipahami ya? Ini kalau ada peroksida, maka fungsinya adalah membalikkan aturannya Markovnikov. Berikutnya, reaksi yang ketiga adalah reaksi eliminasi. Mengeliminasi artinya menghilangkan, ya. Menghilangkan gugus atau gampangannya ikatan tunggal menjadi rangkap, ya, bisa dari alkana menjadi alkena, alkena menjadi alkuna. Itu adalah eliminasi. Jadi kebalikan dari adisi, ya. Ini. Terdapat 3 jenis reaksi eliminasi. Yang pertama yaitu dehidrogenasi atau D itu melepas, ya. Hidrogenasi berarti pelepasan hidrogen. Ini. Misalnya pada etana dengan adanya katalis ini, dengan adanya katalisnya bisa H2SO4 atau yang lainnya, ya. Ini. Nah, ini ya, bisa digambarkan CH3 ini Ibu pisahkan menjadi CH2H di sini. Nah, ini sama dengan CH3. Mbak Bu Santi pisahkan hidrogennya biar lebih mempermudah kalian memahami, ya. Kemudian satunya lagi juga sama, CH3H, ya. Kemudian ikatan ini putus, ya, karena adanya katalis tadi mempercepat terjadinya reaksi. Maka H ini putus, ini juga putus. Ya, tadi satu tangan itu isinya adalah 2 elektron. Maka ini CH2 ini berarti kan ada 1, ya, 1 elektron. Ini juga 1 elektron. Karena tadi kalau sendiri nggak stabil, maka dia berusaha menggandeng, ya. Nah, di sini nggak ada gandengannya lagi, maka dia cenderung bergandengan sendiri di sini, membentuk suatu rangkap 2. Ya, ini. Ya, kemudian hanya tadi 2H lepas membentuk H2. Ini namanya dehidrogenasi. Nah, kemudian pada satu propana, ya, contoh yang kedua. Ketika ditambahkan katalis, maka manakah yang lebih mudah putus di sini? Nah, ini ya. Nah, pada C primer dan C sekundernya ini lebih mudah putus. Ini putus, sama 1 elektron, ini juga 1 elektron, ya. Ini enggak stabil, maka dia berusaha membentuk ikatan menjadi rangkap 2 di sini. 2 hidrogennya lepas, ya, berikatan membentuk H2. Ya, maka hasilnya adalah 1 propena. Jenis eliminasi lagi yang kedua adalah dehalogenasi. D, pelepasan halogen. Ya, ini. Misalnya pada senyawa CH3CH2Cl. Ketika ditambahkan katalis di sini, ya, maka ikatan ini akan putus, yang ini putus, 1 elektron akan bergabung di sini, ya, membentuk rangkap 2. H plus dan Cl min ini membentuk HCl. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian contoh 2-nya ini sama.
Yang ini putus, maka elektron di sini bergabung membentuk rangkap 2 di sini. H dan Br-nya akan bergabung membentuk HBr. Reaksi yang ketiga, dehidrasi. D melepas hidrasi. Hidrat dari kata hidrat itu adalah air, maka artinya adalah pelepasan air, ya. Contohnya pada CH3CH2OH. Kalau ditambahkan katalis di sini, maka ini akan putus, ini putus. Satu elektron di sini akan berikatan, ya, membentuk rangkap 2. H cenderung membentuk plus di sini, OH-nya cenderung membentuk min, bergabung membentuk H2O. Nih ya, bisa dipahami ya. Nah, reaksi yang keempat, ya, jenis reaksi hidrokarbon di sini adalah reaksi pembakaran. Baik alkana, alkena, dan alkuna ini bisa mengalami reaksi pembakaran. Pembakaran sempurna di sini itu selalu menghasilkan CO2 dan H2O, ya. Pembakaran di sini kan membutuhkan oksigen, ya, ini. Misalnya pada alkana, contoh yang pertama di sini C2H6 ditambahkan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Maka kalian tinggal menyetarakan reaksinya di sini. Ini adalah koefisien. 7/2, 2 sama 3, ini adalah koefisien. Ya, kalian di kelas 10 dulu sudah belajar mengenai penyetaraan reaksi. Nih, jadi kalau misalnya di sini C-nya di sini 2, maka kalian tinggal menambahi C di sini 2 biar sama. H-nya di sini 6, ini sudah ada 2, maka tinggal kalikan 3 menjadi 6. Kemudian kalian jumlahkan O-nya, O di sini 2 kali 2, 4, O di sini 3, maka totalnya 7, ya. Maka di sini jadikan 7/2, ya. 7/2 kalikan 2 di sini, hasilnya 7 sama O-nya, ya. Ini. Kemudian pada alkena C2H4 ini C-nya ada 2, maka di sini kasih 2 biar sama. H-nya di sini 4, ini sudah 2 kalikan 2 biar 4. O-nya di sini 4, di sini 2, ya. 6. Maka yang di sini ini udah O2, maka tinggal kalikan 3. Ini. Begitu juga di alkuna, ya, ini. Jadi pembakaran selalu tambahkan O2. Oke, anak-anak bisa dipahami ini, ya. Kemudian kalau kita simpulkan reaksi apa saja yang terjadi pada alkana di sini, ya. Tadi ada 4 jenis reaksi. Ada reaksi substitusi, eliminasi, adisi, dan pembakaran, ya. Maka pada alkana bisa mengalami reaksi pembakaran, substitusi, dan eliminasi. Alkana tidak bisa mengalami reaksi adisi. Kemudian pada alkena di sini, ya, dia mengalami reaksi pembakaran, mengalami reaksi adisi, ya, mengalami reaksi adisi. Kemudian alkuna di sini bisa mengalami pembakaran, bisa mengalami reaksi adisi, ya. Jadi reaksi adisi ini terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 maupun rangkap 3. Substitusi hanya pada alkana di sini, ya. Karena tadi alkana dia sifat alkana itu dia lebih stabil kalau dibandingkan dengan alkena dan alkuna. Karena pada alkena dan alkuna ini mempunyai rangkap 2, sifatnya reaktif, lebih mudah bereaksi. Pada alkana ikatannya tunggal, maka dia lebih sulit untuk bereaksi, maka dia cenderung hanya menggantikan atomnya saja, ya, tidak bisa bereaksi di situ. Oke, Ibu akhiri dulu. Jika ada yang belum paham silakan ditanyakan di grup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.